Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u li huzaman min hatabin thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim fa uharriqaha alaihim. Langsung ngoten nggih. Ada laisat bihim illatun fa uharriqaha alaihim. Nah, berikutnya ini masih panjang, tapi karena di kitab panjenengan tidak ada, nggak usah dibaca, nggak apa-apa ini. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sungguh-sungguh hamamtu, saya sangat ingin untuk apa? An amura, untuk menyuruh fityati, pemuda-pemudaku atau budak-budakku, fayajma'u li, lalu mereka mengumpulkan untuk saya huzaman, beberapa ikat, min hatabin, dari kayu bakar. Untuk apa ini? Thumma, kemudian atiya, saya mendatangi qauman, kaum laki-laki, yusalluna fi buyutihim, yang mereka salat di rumah-rumah mereka, maksudnya tidak salat jamaah ke masjid. Laisat bihim illah, tidak ada pada mereka sebab. Fa uharriqaha, maka saya akan bakar rumah-rumah tersebut, alaihim, terhadap mereka. Qultu li Yazid ibnil Asam, saya bertanya kepada Yazid bin Asam, ya Aba Auf, wahai Abu Auf, al jumu'ata ana aw ghairaha, apakah yang dimaksud Nabi itu salat Jum'ah atau salat yang lain? Qala, maka dia mengatakan, summata udunaya illam akun sami'tu Aba Hurairah ya'thuruhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedua telinga saya tuli kalau saya tidak mendengar hadis ini dari Abu Hurairah yang dia meriwayatkannya dari Nabi. Ma dzakara jumu'atan wala ghairaha, dia tidak menyebutkan apakah salat Jumat atau salat yang lain, jadi umum salatnya, ya, salat jamaah. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan ini adalah lafalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang paling terkenal dalam hal kewajiban salat jamaah. Jadi salat jamaah di masjid ini memang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, wajib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, mana yang benar? Mari kita lihat. Dalam hadis ini Nabi menginginkan untuk membakar rumah-rumah laki-laki yang mereka tidak sholat jamaah ke masjid, padahal tidak punya illah, tidak punya sebab. Nah, keinginan untuk membakar ini adalah ancaman yang keras. Maka para ulama yang mengatakan sholat jamaah ke masjid wajib mengatakan hadis ini dalil bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki wajib. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman yang sangat keras, rumahnya dibakar. Bayangkan, kalau memang ini bukan perbuatan maksiat, tidak mungkin diancam dengan hukuman sekeras ini. Ancaman hukuman itu hanya pantas diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Berarti sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Nah, itu dalilnya hadis ini. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah di masjid tidak wajib tapi hanya sunnah, mereka terikat dengan kata-kata hamamtu, saya ingin tok, tetapi nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, karena hanya ingin tapi nggak pernah dilakukan, berarti jatuhnya sholat jamaah di masjid hukumnya apa? Sunnah. Jadi sungguh aneh memang satu hadis tetapi dijadikan dalil oleh dua pendapat yang berbeda. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib melihat kata-kata uharrik, saya bakar rumahnya, sementara yang mengatakan sunnah melihat kata-kata hamamtu, saya ingin tok tapi nggak dilakukan. Saya pribadi cenderung pendapat yang mengatakan wajib, fardu kifayah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak jadi membakar rumah itu karena di rumah itu ada wanita-wanita, ada anak-anak. Sementara wanita dan anak tidak wajib jamaah ke masjid.
Nah, kalau rumahnya dibakar, otomatis yang kena semuanya, tidak hanya yang laki-laki saja. Padahal yang diancam oleh Nabi di sini hanyalah qauman. Qaum itu dalam bahasa Arab artinya kelompok orang laki-laki, itu namanya qaum. Kalau ada kelompok perempuan, itu dalam bahasa Arab disebut nisaun. Nah, laki-laki qaumun. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumum min qaumin wala yaskhar nisaun min wala nisaun min nisain. Maka kaum itu laki-laki, nisa itu perempuan. Maka kata-kata kaum ini sekaligus menunjukkan yang wajib sholat berjamaah di masjid hanyalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan nggak wajib. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan laisat bihim illah, mereka sholat di rumah padahal tidak punya illatun, cacat apa, tidak punya sebab. Artinya kalau punya sebab sehingga sholat di rumah boleh. Nah, sebabnya apa? Sudah disebutkan tadi, ada kalanya takut, ada kalanya sakit, ada kalanya hujan, atau yang lain-lainnya, sebab-sebab yang lainnya. Faedah berikutnya, fa'uharriqaha, Nabi ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak salat jamaah ke masjid. Ini merupakan dalil bahwasanya tempat yang digunakan untuk maksiat itu boleh untuk dibakar. Maka dulu Nabi SAW kirim Jabir untuk apa? Membakar tempat peribadatan berhala. Kamu datang ke sana, ke mana? Dzul Khulasah. Dzul Khulasah itu apa? Itu tempat orang-orang nyembah berhala. Bakar kamu. Nah, maka setelah dibakar lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah saya bakar. Ditanya, kamu melihat apa? Saya tidak melihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukan apa-apa. Kamu balik lagi sana, bakar lagi. Akhirnya dibakar lagi. Setelah itu balik lagi kepada Nabi. Sudah saya bakar ya Rasulullah. Kamu lihat apa? Belum saya lihat apa-apa. Suruh balik lagi oleh Nabi SAW. Akhirnya dibakar total sampai hangus semuanya, habis, ludes. Nah, kemudian ditanya Nabi, kamu melihat apa? Saya melihat ada seorang wanita, rambutnya panjang, kemudian dia keluar dari tempat tersebut. Nah, kata Nabi, berarti kamu sudah membakarnya. Itulah setan yang ada di situ. Jadi kalau ada berhala disembah-sembah orang, itu sebenarnya ada setan nempel di situ, Pak. Berarti seolah-olah nyembah kepada setan. Maka orang yang nyembah berhala itu sudah kafir murtad. Kenapa? Di situ ada makhluk selain Allah, yaitu setan, dia sembah-sembah. Maka disuruh dibakar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada tempat maksiat digunakan untuk zina, untuk melacur, untuk judi, gaple dan sebagainya yang bersifat maksiat itu boleh dibakar sebenarnya, tapi jangan mudah-mudahan bakar, nanti ditangkap polisi nanti, Pak. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.